Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar saudara hari ini? Kiranya Allah memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Salam sembah kembali dalam Sabari Sapaan Rohani Immanuel. Mari sejenak kita mendengarkan sapaan firman Tuhan yang pagi hari ini diambilkan dari surat Paulus kepada jemaat Roma pasal 12 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, sesungguhnya karena kasih karunia. Pagi ini Tuhan, kami mau mengawali hari ini dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami bukan hanya jadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat setia pada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sewaktu masih sekolah, saya diajarkan tentang metamorfosis, proses perubahan bentuk dari ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Ulat dikenal binatang yang merugikan, berubah bentuk menjadi kepompong, dan kemudian menjadi kupu-kupu. Maka tidak heran kalau ada anak-anak yang takut dengan ulat yang bulunya membuat badan gatal-gatal dan pintal-pintal. Sedangkan mereka suka dengan kupu-kupu yang cantik dan indah warnanya, dan anak-anak berusaha untuk mengejar dan menangkapnya. Proses metamorfosis tidaklah mudah, tetapi hasilnya sangat mengagumkan. Hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, di mana menjadi manusia baru membutuhkan proses pembaharuan atau transformasi di dalam Kristus. Dalam konteks ayat di dalam surat Roma pasal 12 ayat 2, metamorfosis menekankan perubahan yang menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terkhusus juga setiap orang percaya. Pembaharuan yang terjadi dimulai dari pembaharuan pikiran, yaitu perubahan pola pikir, cara pandang, dan perubahan perilaku yang dipimpin oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Tujuannya adalah agar orang percaya dapat membedakan kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Penerapan praktis apa dari pembaruan budi menurut Roma 12 ayat 2 adalah perubahan cara berpikir dan bertindak yang selaras dengan kehendak Allah, sehingga hidup menjadi berkenan kepadanya. Ini berarti menjauhi norma-norma dunia yang bertentangan dengan ajaran Alkitab dan hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Perubahan pola pikir, contohnya adalah menerima firman Tuhan sebagai kebenaran, tidak lagi menjadikan dunia sebagai standar kebenaran, tapi menerima firman Tuhan dan melakukannya sebagai kebenaran yang mutlak. Kemudian membedakan yang baik dan yang buruk, membedakan mana yang sesuai dengan kehendak Allah dan mana yang tidak, serta memilih dan melakukan yang baik, yang berkenan dan sempurna. Kemudian berpikir positif juga mengatasi pikiran negatif dan menggantinya dengan pikiran yang positif, yang membangun dan yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Perubahan perilaku menyangkut tentang kita hidup di dalam dunia, tetapi kita tidak dipengaruhi oleh dunia ini yang banyak sekali perbuatan dosa yang bertentangan dengan iman Kristen. Tiap orang percaya seharusnya bisa memiliki iman yang teguh di dalam Kristus, tidak tergoyahkan dengan godaan, cobaan yang datangnya dari iblis dan dari keinginan diri sendiri. Berarti juga hidup kudus, menjauhkan dosa dari hidup dalam kudusan dan sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian kita bisa melayani dengan kasih, menunjukkan kasih dan pelayanan kepada sesama sebagai wujud ibadah yang sejati. Berusaha menjadi berkat dimanapun kita berada, kita berusaha untuk mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi orang-orang yang kita temui melalui perkataan, perbuatan, dan sikap. Itulah yang mencerminkan kasih Kristus. Kemudian bertekun dalam doa.
berdoa secara teratur untuk meminta hikmat dan kekuatan dari Allah dalam menjalani hidup sesuai dengan firman-Nya. Karena hidup ini sungguhnya banyak sekali tantangan, cobaan, persoalan, tetapi kita terus bertekun di dalam doa, minta pada Allah sumber kekuatan itu supaya Tuhan menolong kita untuk hidup dalam kebenaran. Melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk menyadari dan mengingat bahwa transformasi sejati terjadi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan membiarkannya membentuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam kebenaran. Karena Tuhan menolong kami supaya kehidupan kami mengalami transformasi yang sejati, di mana Tuhan yang berkarya menolong kami dan membentuk kami menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus, sehingga kehidupan kami dimanapun kami berada, kehidupan kami terus ditopang oleh kekuatan kuasa firman Tuhan yang menolong kami supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.